Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah, wabil khusus Mukarramun kita sesahari dan para alim ulama, para asatidz, para pegiat, tokoh masyarakat yang hadir. Insyaallah kita doakan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para jamaah, Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan hadir pada kesempatan sore kali ini. Insyaallah senantiasa mendapatkan berkah, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pulang kita insyaallah membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kesempatan hari ini Allah masih izinkan kita bisa sama-sama mencari ridhonya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus untuk bisa kembali beriktikaf di masjid ini dalam rangka untuk sama-sama kajian hadir di Majelis Ta'lim, yang tentunya dengan satu harapan dan doa mudah-mudahan sholat yang baru saja kita kerjakan maupun kehadiran kita di Majelis Ta'lim senantiasa diterima serta mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada kasih Allah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai keluarga besarnya, para sahabat-sahabatnya, juga tentunya sampai dengan nanti hari kiamat insyaallah. Dan kita semua hadir dan berkumpul di masjid ini karena nantinya tercatat sebagai umat Rasulullah yang kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya mujibas sa'il. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berdoa dengan membacakan zikir di waktu pagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita hajatkan pada kesempatan subuh ataupun pagi kali ini, mudah-mudahan hajat kita senantiasa dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya salam hormat dan takzim saya pada segenap pengurus daripada Masjid Jami' Al-Hidayah dan juga segenap para jamaah, Bapak Ibu, Ibu-ibu ada yang di belakang. Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Fakir hadir pertama kali berjalan pada kesempatan pagi kali ini, dan tentunya Al-Fakir berharap serta berdoa mudah-mudahan hadirnya Al-Fakir pada kesempatan subuh kali ini insyaallah akan menjadi kehadiran
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus Al-Fakir juga barangkali menyampaikan permohonan maaf, barangkali dari awal sampai akhir nanti Al-Fakir menyampaikan barangkali ada hilaf ataupun kata yang menyinggung hati ataupun menyakiti hati dari jamaah. Al-Fakir akan dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan perkumpulan kita pada kesempatan pagi kali ini senantiasa akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk hari keberapa ini? Tahun baru 5 hari ya? 5 kan? Ada yang 6, ada yang 5 gitu ya. Masuk 5 hari, berarti 5 hari juga usia kita sudah berkurang. Antrian kita untuk bertemu dengan malaikat Israel itu semakin dekat, betul kan? Itu yang kadang-kadang gak disadari. Al-Fakir mengambil tema pada pagi hari ini tentang bagaimana momentum kita jadikan tahun baru, khususnya bulan Muharram, menjadi orang yang lebih baik lagi khususnya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita menggali ilmu dalam surat Al-Asr, surat yang pendek, isinya berapa ayat ya? Cuma 3 ayat. Cuman barangkali Bapak Ibu kalau dulu pernah ngaji di TPA atau barangkali masih punya anak, itu kalau di TPA, TPQ itu kalau dengar surat Al-Asr itu disuruh baca, itu udah senang banget. Kenapa? Karena waktunya pulang. Karena ini menandakan memang surat Al-Asr seperti itu. Waktunya sangat singkat. Ya, kalau pulang kan berarti udah habis tuh. Ya udah pengen pulang, udah waktunya sangat mepet, udah pengen selesai. Maka itu juga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, memerintahkan pada murid-muridnya untuk membacakan surat Al-Asr sebagaimana untuk pengingat diri kita bahwa kita ini hanya diberikan waktu yang enggak lama, singkat. Betul apa betul? Jadi saya bermohon mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan insyaallah ada ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu, Bu, ada ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu pagi hari ini insyaallah matanya kuat semua, insyaallah nggak ada yang ngantuk. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau momentum tahun baru tentunya ada harapan. Biasa orang itu kalau ada pergantian tahun itu momentumnya ada harapan. Apa itu? Ingin jadi orang yang lebih baik, karirnya pengen lebih baik, rezekinya pengen lebih baik, betul kan? Tapi nggak ada yang kalau bapak istrinya pengen lebih baik. Maksudnya nggak diganti, tapi apa ibadahnya, akhlaknya lebih baik, betul kan? Semuanya pengen lebih baik, tapi yang satu tidak boleh kita lupakan, yang lebih baik lagi adalah harapan kita untuk menjadi orang yang lebih baik dalam hal kedekatan kita kepada Allah. Jangan sampai urusan dunia kita berharap lebih baik, tapi nggak ada untuk urusan akhirat kita nggak berharap untuk menjadi lebih baik. Betul. Kata ulama, ada tanda orang itu kalau ingin dijadikan menjadi orang yang lebih baik. Khair, bahasa Arabnya khair, bukan sekedar hasan baik, tapi khair, lebih baik. Kata ulama dalam kitab Nasaihul Ibad itu disampaikan ada 3 tandanya kalau orang itu pengen Allah jadikan menjadi orang yang lebih baik. An-ba'dul hukama, dari sebagian ahli hukama mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din fazahadahu fid dunya wa basyarahu bi'ayubihi nafsihi. Kata ulama, kalau Allah ingin jadikan orang itu lebih baik, ada 3 tandanya. Yang pertama, yufaqihu fid din. Faqih, apa itu faqih? Paham, bukan sekadar tahu tapi paham. Ada banyak barangkali orang tahu
tapi nggak paham tentang ilmu. Maka banyak orang yang barangkali ada sebagian orang yang pangkatnya atau titelnya bahkan sampai disertasinya itu nyeleneh. Barangkali berilmu tapi nggak paham. Ya. Ada orang mengatakan semua agama itu sama. Dan ada yang mengatakan dalam disertasinya ketika orang melakukan perzinahan di luar daripada mahramnya dengan alasan suka sama suka itu tidak mengapa. Waliyadzubillah. Ini kan namanya gak faqih, tahu doang tapi gak faqih, betul kan? Dan itu disertasi. Waliyadzubillah. Jadi pertama kali tandanya kalau orang itu pengen Allah jadikan menjadi orang yang lebih baik, yufaqihu fiddin. Allah faqihkan dulu. Bagaimana caranya supaya kita menjadi faqih? Ya ngaji. Kalau di masyarakat ngaji, betul gak? Ya bagaimana mungkin kita bisa pengen faqih tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di majelis ilmu? Kan begitu kalau kata Bang Haji siapa? Roma Irama, tahu gak? Ada satu harapan dari seseorang, tapi dia tidak berikhtiar dengan harapan yang dia inginkan. Itu sama aja apa? Bohong, bener gak? Terus ada juga orang yang berikhtiar tapi tanpa ingat kepada Allah, minimal dia berdoa kepada Allah. Itu namanya apa? Sombong. Jadi pengen kaya, pengen pinter, tapi nggak usaha, nggak kerja, nggak ngaji. Itu namanya bohong. Bagaimana mungkin dia bisa pintar kalau dia tidak berikhtiar? Maka kalau pengen menjadi orang yang difaqihkan tentang ilmu agama, harus ngaji, harus hadir di majelis ilmu. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, setelah Allah berikan pemahaman tentang ilmu agama, yang kedua nanti ngikut. Fazahadahu fid dunya. Zuhud, apa itu zuhud? Zuhud itu bukan sekadar meninggalkan dunia, enggak. Karena kita masih hidup di dunia, kita perlu juga ya. Dunia hanya sebatasnya saja, sisanya akhirat. Yang difokuskan dan diutamakan adalah akhirat. Tapi zuhud, kalau kata ulama dan para guru-guru kami mengajarkan, zuhud itu sederhana. Sederhana bukan dalam hal makan dan pakaian saja. Sederhana yang paling penting adalah sederhana dalam ucapan dan sederhana dalam perilaku. Perilaku dan ucapan yang kalau dia mengandung dosa, menimbulkan dosa ataupun mudarat, bahkan menzalimi orang lain, lebih baik ditinggalkan. Maka bicaralah dan berbuatlah yang baik, yang bermanfaat. Itu zuhud, sederhana. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah dikerjain, nggak usah diucapin, betul. Zuhud sederhana. Lalu yang ketiga, wa basyarahu bi'uyubihi nafsihi. Allah tampakkan uyub, jamak dari kata aib. Kenapa pakai jamak? Karena kita manusia itu dosanya banyak. Dosanya nggak cuma satu, beraneka ragam, betul gak? Organ tubuhnya aja banyak, betul gak? Maka kata ulama, wa basyarahu bi'uyubihi nafsihi. Basyar, dipertunjukkan, diperlihatkan. Apa yang dipertunjukkan? Kekurangan kita, aib-aib kita, dosa-dosa kita. Untuk apa? Muhasabah, introspeksi. Maka jadikan tahun baru sebagai muhasabah, introspeksi. Lihat dosa apa yang dulu pernah kita lakukan di tahun yang lalu sebelumnya. Jadi bahan introspeksi, muhasabah. Jangan terus dikerjakan, jangan istiqomah dalam keburukan. Kita ditunjukkan bahwa kita punya dosa, punya salah, itu sebagai introspeksi. Itu yang pertama, dijadikan muhasabah. Yang kedua, kenapa ditunjukkan kejelekan kita? Ini juga disampaikan para ulama, hati-hati ketika kita dinasehati. Harus menerima kalau memang kita merasa salah. Kalau zaman sekarang tersinggung dikit, kesel sama yang nasehatin, ditinggal. Yang lebih bahaya lagi bukan hanya ditinggal, dibenci, difitnah. Betul gak? Sekarang menyampaikan kebaikan itu gak kayak seperti dulu. Sekarang lebih parah ini.
banyak fitnah, maka la taqumus saah, tidak akan pernah datang yang namanya hari kiamat, terjadi hari kiamat. Maka kata Nabi adalah katsirun minal fitnah atau fitan, banyak di masa itu terjadi fitnah, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Betul kan? Jadi 3 tandanya. 1, yufaqihu fid din fazahadahu fid dunya wa basyarahu bi'ayubihi nafsihi. Allah berikan dia pemahaman tentang ilmu agama kalau Allah ingin jadikan dia orang lebih baik. Tapi catatan juga, jangan merasa diri kita sudah menjadi orang yang baik. Kalau sudah merasa diri kita menjadi orang yang baik, sulit lagi itu buat ngaji, sulit lagi buat belajar. Dan yang paling parah itu merendahkan orang lain. Betul gak? Karena merasa diri udah paling pintar, paling baik, paling soleh, paling ahli ibadah. Betul gak? Iya. Maka yufaqih fiddin, diberikan pemahaman supaya terus menggali, gak pernah berhenti. Merasa diri masih kurang, diperbaiki. Itu kalau Allah ingin jadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik. Sederhana Bapak Ibu, hati-hati dalam bertutur kata maupun berperilaku. Kalau memang itu bisa mengandung dosa dan tidak bermanfaat, banyak mudaratnya, jangan dikerjain, ditinggalin. Begitupun dengan ucapan. Sekarang orang-orang itu bertutur kata kasar maupun suka ghibah, mohon maaf, bukan hanya di dunia nyata, sekarang banyak di dunia maya. Waliyahillah, hati-hati tuh, godaannya tuh semakin kemari, semakin dekat kiamat makin besar godaan. Kemudian wa basyarahu bi'ayubihi nafsihi, Allah perlihatkan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Itu semata-mata Allah ingin kita menintrospeksi di diri kita. Dan jangan pernah membenci, menjauhi orang yang menyampaikan nasihat kepada diri kita. Kemudian kita bahas sedikit tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat keberapa di Al-Quran itu? Bu, ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab nih, akhirnya saya kasih buat ibu-ibu nih. Surat ke-103 ya, dan surat ke-13 urutan dari Allah turunkan Al-Quran. Itu surat Al-Asr, isinya cuma 3. Dan salah satu surat yang di akhir ayatnya berakhiran huruf Ra. Ada sekitar 10 sampai 11 yang Quran. Ya. Kalau di juz amma itu minimal ada 4 yang berakhiran huruf Ra. Satu surat Al-Kautsar. Ya. Kemudian surat apa lagi? Al-Qadar. Al-Qadar. Tahu nggak Al-Qadar? Ya. Surat Al-Qadar, surat Al-Kautsar, kemudian surat Al-Asr. Ya. Dan saya satunya lagi itu Al-Fajr. Ya. Dan sisanya ada 7 atau sampai 6 lagi itu di luar daripada juz'an yang berakhiran huruf Ra. Jadi kita bahas surat Al-Asr, itu isinya 3 ayat. Allah mengawali kata surat Al-Asr ini dengan bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah mengawali dengan kata waw qasam, bersumpah. Sampai Allah ini bersumpah. Saking pentingnya apa? Al-Asr. Apa itu Al-Asr? Kalau di terjemahan Al-Quran di situ kita baca apa? Nah, makanya kalau kita belajar tafsir ya Bapak Ibu nih, lebih enak tuh punya handphone, ada aplikasi Qurannya, kita buka suratnya, atau ada Al-Quran yang ada terjemahan, kita buka, enak. Oleh saya begitu tuh di masjid yang lain. Kalau ibu-ibu, khusus ibu-ibu, dia bawa buku dari rumah, dia catat. Jadi nggak lupa. Memang ilmu seperti itu. Kata ulama, ilmu itu seperti kuda, ya, atau seperti
keledai. Kalau nggak diikat kabur ya tadi. Kabur, nangkep lagi, ditaruh. Kalau nggak diikat ya kabur lagi. Begitu ilmu, kalau nggak dicatat lupa lagi. Kan begitu. Harus dicatat supaya kita nanti buat belajar lagi dulu mah nggak gampang lupa. Ya. Al-Asr itu kalau di terjemahan Al-Quran yang kita tahu itu adalah waktu atau masa. Sebenarnya waktu itu juga bahasa Arab. Al-waktu kasayf. Waktu itu seperti apa? Seperti pedang. Waktu juga itu sebenarnya bahasa Arab. Al-Asr itu lalu apa sih yang paling bagus atau paling mendekati paling benar terjemahannya? Masa. Ya, masa itu kan bahasa Indonesia. Waktu juga bahasa Indonesia walaupun aslinya bahasa Arab. Kalau waktu itu sesuatu yang sudah ada batasnya, nggak boleh lewat, ada batasnya. Waktun bahasa Arab. Seperti gini, sholat itu ada waktunya nggak? Ya, nggak bisa subuh itu dikerjakan nanti waktu zuhur, ada waktunya. Begitupun zuhur ada waktunya, nggak bisa dikerjakan di maghrib atau asar kecuali dalam keadaan safar. Ya, ada uzur syar'i. Tapi secara normalnya sholat itu ada waktunya. Begitupun dengan puasa, ada waktunya. Ya, begitu masuk fajar, masuk subuh, nggak boleh lagi makan dan minum, nggak boleh lagi berbuat dosa. Sampai mana waktunya? Sampai masuk waktu maghrib. Nggak bisa pengen bukanya nanti waktu isya, nggak bisa. Semua ada waktunya. Itu khusus untuk waktu sebenarnya. Tapi al-asr ini lebih spesifik lagi. Asr itu masa. Ada yang pernah tahu nggak asr itu apa? Atau mendekati seperti ada sholat namanya setelah zuhur dan sebelum maghrib namanya sholat apa itu? Enggak, maksudnya yang wajib. Sholat asar hampir sama ya. Asal katanya sama. Dan asar itu waktunya sebelum maghrib, dan begitu maghrib berarti matahari udah tenggelam apa belum? Udah, iya kan? Nah asar itu berarti menjelang apa? Menjelang tenggelam, matahari menjelang gelap, betul nggak? Nah berarti sempit waktunya karena udah mau tenggelam. Itulah asar, waktu asar, waktu dimana yang sholat dikerjakan itu sudah mendekati waktu maghrib yang sudah hampir habis waktu terangnya, mendekati waktu malam atau gelap. Maka juga ada ulama mengatakan sholat asar itu seperti sesuatu yang kalau kita pun nyuci baju ibu-ibu ya, sebelum dijemur tuh habis dibilasin, diapain itu? Diperas. Kalau sekarang masih nyuci nggak pakai diperas lagi, walaupun diperas-peras juga, tapi yang bekerja mesin. Kalau dulu diperas kan gitu sebelum dijemur. Nah itu untuk apa? Menghilangkan sisa-sisa airnya. Nah sisa-sisa itulah karena udah pengen habis, itu disebut dengan asar. Ya, waktu asar. Begitulah asar, waktu yang singkat, masa yang singkat. Asar. Atau lebih spesifik lagi, asar itu adalah waktu di mana Allah berikan kepada manusia untuk beraktivitas. Itu asar. Ya, dari mulai dia bayi lahir ya sampai dia hidup di dunia, yang dia kerjakan dalam aktivitasnya disebut dengan asar. Dan asar itu ada batas waktunya, namanya apa? Pernah dengar? Kalau ada orang meninggal dunia, kita ngomongin gitu, oh si fulan udah ketemu sama apanya? Ajalnya. Asr itu semuanya secara umum waktu yang Allah berikan kesempatan untuk beraktivitas di dunia, dan waktunya ada batasnya, terakhirnya garis finishnya namanya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu ajalnya, nggak bisa kita minta diundur ataupun dimajukan.
Ajal itu batas waktunya dari waktu atau masa al-asr. Paham sampai sini ya? Nah, bahkan sampai Allah itu bersumpah karena memang masa itu sangat sempit, sangat singkat. Dan saking bersumpahnya di sini dikatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Bersumpah dulu saking pentingnya ini waktu ataupun masa. Dan Allah mengatakan, diingatkan, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali apa? 4 hal. Innal insana lafi khusr. Khusr itu rugi serugi-ruginya. Bukan sekedar rugi tapi memang celaka, bangkrut. Semuanya, nggak ada celah sedikit pun. Ya. Kalau ulama itu ada yang menggambarkan. Kita punya handphone nih, masukin di kantong. Ya, punya kantong di sini. Kira-kira kalau sudah dimasukin kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan sama sekali. Ketutup semua. Mohon maaf gitu ya, kita punya celana dalam. Dipakainya di dalam apa di luar celana? Di dalam. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Semuanya. Jadi ruginya itu serugi-ruginya sampai enggak ada celah sedikit pun untuk peluang menjadi orang yang beruntung, enggak ada. Kecuali dengan 4 syarat. Itu namanya khusr. Khusr. Rugi serugi-ruginya, enggak ada celahnya untuk menjadi orang yang beruntung kecuali apa? 4 syaratnya nanti kita bahas. Innal insana lafi khusr. Tapi di sini Allah memberikan manusia itu dengan panggilan, dengan sebutan insan. Artinya apa? Insan apa artinya? Manusia. Kan di Quran itu ada panggilan manusia berbagai macam. 1, basar. Qul innama ana bashar. Ya, basar. Terus manusia juga disebut dengan apa? Kita anaknya siapa ini? Cucunya siapa ini kita? Nabi Adam. Disebut dengan Bani Adam. Artinya manusia. Kemudian surat terakhir di Al-Quran namanya surat apa? An-Nas, artinya manusia. Panggilan Allah pada manusia itu di Quran yang ketiga An-Nas. Yang keempat Ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. 4. Yang kelima baru insan, manusia. Khusus untuk insan itu disebutkan kenapa insan, karena memang insan itu adalah manusia yang beraktivitas, yang mengerjakan segala sesuatu baik dengan ucapan maupun perilakunya di dunia disebut dengan insan. Jadi kalau manusia itu nggak beraktivitas, diam aja, bisa dibilang apa? Mati. Bisa dibilang manusia nggak kalau udah mati? Kagak, mayat, bangke, betul nggak? Iya. Selama dia beraktivitas disebut dengan insan, manusia, hidup dia. Karena manusia itu beraktivitas, maka benar disandingkan dengan al-asr, waktu di mana manusia itu bisa beraktivitas di dunia. Dan penyebutan manusia dengan pakai insan, bukan basar, bukan Bani Adam, bukan ins, bukan nas, tapi dengan insan. Manusia yang punya aktivitas. Jadi kalau nggak beraktivitas, jangankan mati, tidur aja juga begitu, benar nggak? Walaupun tidur ada aktivitasnya, ada nggak aktivitasnya? Ada. Napas masih bernapas nggak kalau tidur? Masih. Jangankan bernapas, kadang-kadang suka ngorok. Betul nggak? Nah, jadi disebut dengan insan, manusia yang beraktivitas. Dan ini juga menjadi penggambaran buat diri kita, muhasabah. Manusia ins, tempatnya lupa. Maka jangan bangga sehebatnya kita punya ilmu agama, sehebatnya kita punya harta, dihormati dan dimuliakan oleh orang lain, tetap derajat kita manusia. Jangan bangga, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sebanyak-banyaknya ilmu kita, sebanyak-banyaknya harta kita, dimuliakan kita, terkenal dengan orang banyak, demi Allah kita ini juga manusia, nggak merubah diri kita.
Nggak berubah kita menjadi malaikat, tetap menjadi orang yang punya dosa. Itulah manusia, tempatnya salah, hilang dosa. Itu buat nasihat buat diri kita, termasuk al-fakir. Sehebat-hebatnya kita banyak ilmu, sehebat-hebatnya kita beribadah, ahli ibadah, tetap kita nggak berubah derajat kita sebagai manusia. Insan, innal insana lafi. Kecuali apa? 4. Yang pertama, illal ladzina amanu. 1, dia harus beriman. Dia 4 ini harus serangkaian, nggak boleh sedikit-sedikit, nggak boleh dipisah-pisah. Apa itu iman? Iman itu yang kita pahami kan ada 6 rukunnya. Ya. Dan kalau pengen melihat orang yang beriman itu, maka disandingkan dengan apa? Amilus sholih. Illal ladzina amanu wa amilus sholih. Orang pertama harus dia beriman. Beriman itu apa? Ya memang harus beriman. Dan orang beriman itu dia akan mendapati apa yang Allah janjikan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Dan kalau pengen melihat orang yang beriman itu, lihatlah dari amal solehnya. Jadi kalau pengen bukti kalau orang itu beriman, lihat tandanya orang itu beriman atau tidak, lihatlah dengan amal soleh. Maka bukan cuma di surat Al-Asr kita lihat illal ladzina amanu wa amilus soleh. Di surat At-Tin juga kan kalau kita baca begitu ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Surah Al-Kahfi juga amanu wa amilus soleh. Pasti kalau di Quran itu disandingkan antara iman dengan amal soleh. Maka di sini sudah digambarkan kalau pengen melihat orang itu beriman atau tidak, dia beramal soleh. Kalau dia beramal soleh, pastilah dia orang yang beriman. Kalau nggak beramal soleh, beriman nggak? Belum tentu dipertanyakan. Betul nggak? Contoh begini, ini lampu bisa nyala karena ada apanya itu? Ada listriknya. Kalau dia nggak ada listriknya bisa nyala nggak dia? Dan kalau dia dialiri dengan listrik, dia menyala, berarti dia berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Benar gak? Untuk menerangi, berfungsi karena ada listriknya. Begitulah orang yang beriman. Lampu itu bisa dikatakan berfungsi dan menjalani tugasnya kalau dia dialiri dengan listrik. Betul gak? Begitu dengan orang beriman. Pengen dikatakan dia orang yang beriman kalau dia beramal soleh. Kalau lampunya misalnya nggak ada kerusakan, ya tiba-tiba nggak ada aliran listriknya, nyala. Begitulah orang yang nggak beriman, nggak mungkin dia beramal soleh. Atau kebalikannya, ada aliran listriknya nih, begitu kita nyalain, kagak nyala, berarti apa lampunya? Salah. Kalau bahasa kelistrikannya konslet, betul gak? Begitulah ada orang mengaku cuman tasdiqu bil lisan, meyakini atau berucap dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya, wa tasdiqu bil qalbi. Maka dipertanyakan imannya, berarti itu orangnya apa? Konslet, ngaku beriman tapi tidak mau beramal amal soleh. Karena lihat orang beriman itu lihat dari hatinya, dan hatinya itu yang menjalankan seluruh organ tubuhnya. Allah, ya. Inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat kullu jasadu. Apabila mudghah itu segumpal darah itu baik, maka akan baik juga seluruh organ tubuh kita. Tuh, dipakai untuk yang baik-baik, untuk beramal soleh. Amal soleh itu kan amal baik, betul gak? Lawannya amal soleh apa? Amal salah
dosa. Wa idza fasadat, apabila mudghah itu rusak, hancur, fasadat kullu jasadu, maka hancur juga seluruh organ tubuh kita, dipakai untuk melakukan maksiat, untuk dosa. Jadi yang berpengaruh tentang keimanan seseorang adalah hati kita. Maka lihat kalau orang itu beriman atau tidak, lihatlah dengan amal solehnya. Dan orang beriman itu Allah akan balas di dunia maupun dibalas di akhirat. Ada nggak orang yang nggak beriman beramal soleh? Ada nggak? Ada. Tapi khusus untuk orang yang tidak beriman, kalau dia beramal soleh di dunia, tapi Allah balas di mana? Di dunia, tapi tidak di akhirat. Betapa banyak, mohon maaf, tetangga kita, orang yang kita kenal di luar dari agama kita, dermawan, suka ngasih anak yatim, kadang-kadang di jalan suka ngasih makan, kadang-kadang ada yang buangin ikan berkilo-kilo di kali supaya gede nanti bisa dimanfaatin di pancing. Itu baik ya, tuh amal soleh nggak? Amal soleh. Tapi khusus untuk yang tidak beriman, Allah cuman berikan ganjarannya, balasannya hanya di dunia, tapi tidak di akhirat. Maka untuk orang yang beriman, Allah berikan kalau dia beramal soleh, Allah akan balas dia di dunia, dan juga tentunya Allah balas dia nanti di akhirat. Dan amal soleh itu perlu apa? Perlu ilmu. Tanpa ilmu amal soleh itu nggak akan tercipta, nggak akan ada. Khususnya bagi orang yang beriman, betul nggak? Contoh, sholat itu amal soleh bukan? Amal soleh bukan? Belum tentu dia jadi soleh amal. Baru sekedar amal tapi belum tentu soleh. Coba kalau dia nggak berilmu, dia sholat, saking pengen solehnya nih, sholat subuh 2 rakaat, dia tambahin jadi 3 rakaat. Kira-kira jadi nggak tuh amal soleh? Enggak, dia baru beramal, melakukan sesuatu, baru beramal, belum soleh. Betul nggak? Maka perlunya kita punya ilmu di situ. Atau ada lagi misalnya barangkali dia punya ilmu, tahu sholat subuh 2 rakaat, dia kerjakan 2 rakaat, tapi dia kerjakan karena pengen dipuji orang lain. Mohon maaf gitu ya, tanpa ada keikhlasan. Kira-kira jadi nggak itu amal soleh? Jadi nggak tuh? Kagak. Baru beramal tapi belum tentu soleh. Belum tentu amalnya dibagi, karena belum tentu amalnya diterima. Karena barangkali dia tidak ikhlas mengerjakannya. Maka merugilah orang yang beribadah kecuali dengan ilmu. Yang beribadah dengan ilmunya juga masih rugi kecuali dengan keikhlasan. Maka penting kita kalau beramal soleh itu harus punya ilmu dan juga dikerjakan dengan ikhlas. Maka syarat diterima amal soleh itu kan kata ulama ada 2. Apa itu? 1, harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan fikihnya. Berarti harus punya apa? Punya ilmu. Yang kedua harus ikhlas. Nggak boleh dipisahin dua-duanya. Nggak boleh satu doang, harus dua-duanya. Punya ilmu tapi tidak ikhlas, sulit diterima ibadahnya. Begitupun ikhlas tapi nggak punya ilmu, sulit amal solehnya atau ibadahnya itu diterima. Dan jangan berpikiran kita, jangan kaku pikiran kita, amal soleh itu apa sih? Sedekah, baca Quran, ngaji, majelis taklim, apalagi haji, umroh, betul nggak? Silaturahim. Jangan hanya terfokus sampai situ, Bapak Ibu. Amal soleh itu, nih mohon maaf nih, tadi misalnya kita dari rumah datang ke masjid pengen sholat, dari rumah pakai sandal jepit misal. Begitu sampai di depan masjid, ternyata ada sandal kulit atau sepatu kulit, mantep banget, baru disemir tadi malam mau yang punya. Mencilak, menggiurkan. Ada keinginan buat, mohon maaf nih kalau di pesantren namanya apa? Gosok, ya, nyolong, nyuri. Ya. Itu kalau pesantren biasa itu. Ya. Ada keinginan tuh. Ya.
Wah ntar nih kalau pulang, saya pulang duluan nih. Begitu salam nggak pakai Allahumma antas salam, saya pulang duluan nih. Ya, nanti saya ganti sendal saya nih sama yang kulit. Itu ada keinginan tuh. Begitu selesai sholat ya, ternyata tadi sebelum sholat disampaikan dulu ya, barangkali ada mau'izah sedikit gitu, atau barangkali ada ayat-ayat Quran, surat-surat pendek yang disampaikan imam, dia paham, nggak jadi tuh, begitu pulang nggak jadi tuh. Nah, meninggalkan sesuatu yang buruk itu juga amal soleh, menahan diri dari perbuatan dosa itu juga amal soleh. Bapak ibu ada perkumpulan, ketemu sama teman-teman ngopi, entah itu di kafe, di warung kopi dan lain sebagainya, di kondangan. Begitu ngumpul 2-3 orang, 4 orang dan lain sebagainya. Tadinya ngomongnya enak tentang ilmu, ujung-ujungnya ngibahin orang. Tuh, daripada saya kejebur, kecomberan, saya minggir dah biar nggak kejebur. Dijauhi, minggir. Jadi menjauhi dari sesuatu yang buruk itu juga amal soleh. Tuh, paham nggak Bapak Ibu? Jadi menghindarkan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk atau bisa menimbulkan dosa itu juga amal soleh. Jadi bukan ujuk-ujuk sholat, tahajud, baca Quran, itu juga penting. Tapi dilihat juga amal soleh itu ketika diri kita bisa mencegah, ya, mengontrol hawa nafsu kita untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk, terutama dalam lisan maupun perbuatan, itu juga amal soleh. Ada lagi nggak amal soleh itu? Ada. Tadi kan amal itu belum tentu soleh. Amal itu kan perbuatan ya, kalau diartikan bahasa Indonesia. Sekarang kalau saya minum gini, ya saya minum air putih karena rasa haus saya pengen minum supaya untuk menghilangkan haus. Kira-kira nih, kalau orang di luar agama kita, dia minum juga nggak kayak kita? Minum. Sama tujuannya untuk menghilangkan haus. Kira-kira dia pakai baca bismillah apa kagak? Hah? Kagak. Enggak. Maka itulah untuk membedakan mana orang beriman dan orang yang tidak beriman. Sekali lagi, orang beriman itu terlihat dari amal soleh. Amal ini atau muamalah minum ini enggak bernilai amal soleh atau ibadah, kecuali kalau kita beriman itu minum air putih ini sambil duduk, sunahnya pakai tangan kanan, minumnya 3 kali, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun diperselisihkan cukup baca Bismillah katanya, nggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau saya ngapain pakai dipotong-potong, udah semuanya aja kan begitu. Itu ada Asmaul Husnanya, ngapain dipotong-potong? Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kita minum dapat pahala nggak? Dapat. Bukan sekedar hilang haus, tapi juga dapat pahala. Disitulah disebut dengan amal soleh. Tadi Bapak Ibu masuk ke masjid ini, dilihat gak langkah kakinya? Pakai kaki kiri apa pakai kaki kanan? Dilihat itu. Kalau pakai kaki kiri nggak ada nilainya. Jadi belum masuk aja itu udah bisa dapat pahala. Kalau pakai kaki kanan, kemudian berdoa, masya Allah. Itulah kita dikasih waktu atau masa al-asr yang sangat sempit, dan usia kita itu nggak banyak, nggak sampai ratusan tahun, tapi ada kesempatan Allah bisa jadikan diri kita meraih banyak amal soleh yang tadinya cuma amal doang tapi bernilai jadi amal soleh, termasuk minum. Coba kan nggak mungkin sehari kita itu minum cuma sekali, betul apa betul?